Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widan Alfian Alif dari PT Paralogic Cipta Rika Wiasatama sebagai aplikasi engineering. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula gitu untuk menggunakan SolidWorks, video ini sangat bermanfaat sekali karena di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut cara penggunaan dari SolidWorks. Gak perlu lama-lama, kita langsung ke TKP. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar monitor, di sini adalah interface dari SolidWorks. Nah, kalau misalnya kalian pergi ke atas, di sini ada standar toolbar di mana kalian bisa mengakses new part, open file, dan kalau misalnya kalian ke sini ada option. Oke, di sini adalah add-in di mana add-in ini adalah fitur tambahan dari SolidWorks seperti yang bisa kalian lihat ada motion, routing, dan simulasi. Oke, nah di sebelah sini ada fitur touchpad di mana kalian bisa mengakses data library seperti routing, toolbox, dan lain-lainnya. Kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan lembar kerja yang biasa digunakan di SolidWorks. Nah, di sini ada 3 lembar kerja, yaitu ada part, assembling, dan drawing. Part itu kita bisa membuat 2D menjadi 3D, dan di assembling kita bisa menggabungkan part-part 3D menjadi satu kesatuan, dan di drawing kita bisa mendetailkan drawing 2D. Seperti itu. Nah, di sini, di video kali ini, saya akan membuat part. Nah, ini adalah interface dari part atau lembar kerja part yang bisa kalian lihat teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kalian ke bawah ada custom di mana kita bisa mengubah satuan unit seperti milimeter, inci, dan sentimeter sesuai keinginan teman-teman. Dan kita bisa settingnya itu atau bisa mengcustom dari unit tersebut. Oke, di sebelah sini, nah di sini di bagian ini ada tree manager di mana kita atau langkah pekerjaan kita bisa tercatat di sini. Gitu. Jadi langkah-langkah proses kita dalam pembuatan desain akan tercatat di tree manager ini. Dan di tree manager ini ada 3 plan, yaitu ada front plan, top plan, dan right plan. Gitu. Ini plan atau penampang ini bisa kita gunakan untuk membuat sketch di awal saat kita akan memulai membuat 3D design atau 2D design gitu. Nah, kemudian di atas ini ada menu bar di mana kita bisa mengakses fitur, sketch, direct editing, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan mulai coba untuk membuat sketch. Oke, di sini aku akan coba pakai front plan, kita buatkan untuk sketchnya. Nah, untuk penggunaan sketch ada 2, kita bisa ke sketch atau langsung ke front plan-nya. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah yang akan saya buat. Di sini teman-teman bisa memilih rectangle dan saya memilihnya yang center rectangle. Di sini ada beberapa pilihan, jadi saya akan memilih center rectangle dan saya akan mengambil titik dari 0 point datum. Kita bisa pakai smart dimensi untuk memberikan dimensi. Seperti ini saya memberikan ukuran dimensi dari panjang dan lebarnya. Teman-teman bisa ikuti juga. Dan kita bisa menambahkan fillet atau chamfer dalam desain kita atau sketch kita. Di sini saya akan menambahkan radius atau fillet. Kemudian kita bisa centang saja. Di sini sudah sesuai. Nah, di sini sketch kita sudah selesai ya teman-teman untuk sketch awalan. Kemudian kita bisa memilih fitur untuk membuat 2D menjadi 3D. Untuk membuat 2D ini menjadi 3D. Di sini saya menggunakan Extrude Boss. Nah, setelah kita menggunakan Extrude Boss, tampilannya akan seperti ini dan ada option, beberapa option. Seperti direction, di sini ada mid plane, blind, up to vertex, dan lain-lainnya. Tapi di sini saya akan memilih blind. Nah, di sini saya akan menambahkan size-nya untuk ketebalan dari part yang akan kita buat. Di sini saya akan menambahkan 100 mm dan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Dari hasil sketch 2D yang kita rubah menjadi 3D. Kemudian kita bisa masukkan sketch kembali dan kita bisa menambahkan sketch lingkaran yang saya buat seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan dimensi untuk jarak dari senternya ke tepi partnya. Teman-teman bisa ikuti langkah ini.
Nah, kemudian teman-teman bisa kita masukkan size atau ukuran dari diameter yang akan kita buatkan. Di sini saya akan menambahkan diameter 20 untuk lubangnya atau sketnya. Dan kemudian kita akan bermain relasi. Di sini saya ngeklik untuk garisnya, dan di sini ada option atau properties. Kita pilih yang equal untuk ukurannya disamakan. Jadi ketika kita memilih equal, size atau sket yang kita pilih tadi ukurannya akan mengikuti dimensi yang sudah kita tetapkan. Dan di sini kita bisa menambahkan relasi juga seperti vertikal, horizontal untuk mensejajarkan sket kita agar lebih rapih dan tidak memakan banyak dimensi saat pembuatan sket. Contohnya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan sket lagi kotak di tengah-tengah ini. Dan kita bisa menambahkan dimensi seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan size 40, 50. Nah, kemudian kita bisa masuk ke fitur lagi. Kita bisa pilih extrude cut karena kita akan melubangi atau menghilangkan bagian yang kita sket ini. Di sini ada beberapa option seperti blind, through all, dan through all bolt. Nah, di sini saya akan memilih through all karena saya akan menghilangkan bagian ini sampai tidak tersisa. Dan kita bisa checklist di sini. Nah, inilah hasil dari penggunaan dari extrude cut, teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan fillet di fitur atau radius. Nah, kita bisa nambahkan di sebagian sini ya, teman-teman, untuk kita bisa menambahkan size-nya menjadi 5 saja, teman-teman. Kalau sudah, kita centang. Nah, ini kita bisa masukkan ke plan view lagi. Nah, ini adalah hasil dari 3D part kita yang sudah kita buatkan. Nah, setelah kita sudah membuat 3D design kita bisa menambahkan material. Jenis materialnya di sini. Dan SolidWorks memiliki data library, jenis-jenis material apa saja yang akan bisa kita gunakan. Ini datanya sudah sesuai dengan standar internasional ya teman-teman. Jadi kalian bisa memilih jenis material apa saja sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya memilih carbon steel atau SS. Oke, kita apply di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa save untuk menyimpan data 3D part kita. Oke teman-teman, setelah kita sudah selesai membuat 3D part, kita bisa lanjut untuk mendetailkan 3D part tersebut ke lembar kerja drawing. Nah, teman-teman bisa ikuti di layar. Kita akan mendetailkan drawing 3D part kita. Kita bisa ke file. Kemudian kita bisa ambil make drawing part. Nah, di sini akan ada size format. Jadi teman-teman bisa mengatur crop gambarnya, baik itu A3, ANSI, atau A4. Nah, ini bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya akan memakai A3. Kita bisa okekan di sini. Nah, kemudian di lembar kerja yang sebelah kanan akan ada muncul tampilan view-nya. Kita ambil yang bagian front. Kemudian kita tarik aja ke sini, terus kita ambil view kanan sama tampak atasnya. Nah, ini ada isometrisnya juga. Nah, kemudian setelah kita sudah mendapatkan part tersebut, kita bisa atur dan kita bisa merubah tampilannya atau warnanya sesuai. Di sini kita bisa ambil display style-nya dan saya akan memberikan warna seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa atur juga untuk posisinya agar lebih enak dilihat gitu. Lalu kita bisa ke sheet dan kita bisa ke properties untuk mengatur skalanya. Jadi teman-teman bisa mengatur skala dari si drawingnya tersebut. Di sini kita bisa atur untuk skalanya, kita pakai 5 ya.
Nah, kalau misalnya kita apply change, nah nanti drawingnya secara otomatis akan mengikuti skala yang kita inginkan. Tapi kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa ke bagian bawah. Di situ ada skala-skala yang sudah bisa kita pilih. Jadi teman-teman nggak usah ke properties lagi. Nah, lanjut kita akan memberikan dimensi pada drawing kita. Di sini teman-teman bisa ke annotation, dan di annotation itu ada model item. Setelah kita klik, kita bisa klik ke partnya atau view-nya, dan kita bisa centang import item. Di sini akan memberikan dimensi ke seluruh view seperti ini. Kalau kita sudah checklist, pasti teman-teman pada bertanya kan, dimensi ini dapat dari mana? Nah, ini dimensi didapatkan dari pas kita membuat sketch di awal saat kita membuat 3D, teman-teman. Jadi ketika kita pakai model items, nah nanti dimensi-dimensi yang ada di 3D part itu akan masuk ke dalam drawing ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuat dimensi gitu untuk mendetailkan drawing. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Terus kita bisa Ctrl A untuk ngeblok dimensinya. Dan nanti akan ada simbol seperti ini teman-teman. Nah, di samping kursor akan ada simbol. Kalau misalnya kita klik atau kita arahkan kursor kita ke simbol tersebut, nanti ada auto arrange. Nah, di sini kalau kita klik lagi, dia akan memposisikan dimensinya untuk dirapikan gitu. Jadi posisinya tidak berantakan, teman-teman. Nah, ini seperti contohnya. Nah, setelah kita sudah merapikan dimensinya, kita bisa masuk ke section view untuk memberi potongan. Seperti ini contohnya. Kita potong untuk di bagian lubang ini agar kita bisa tahu tampilan lubangnya seperti apa ya gitu. Nah, ini kita bisa potong dan kita bisa posisikan untuk sectionnya. Nah, seperti itulah untuk video tutorial dasar untuk teman-teman yang baru saja menggunakan SolidWorks. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang mengenai SolidWorks, terus ingin tahu tips and triknya dari SolidWorks, teman-teman bisa follow akun kami dan bisa juga untuk subscribe channel kami dan like, dan bisa share juga ke teman-teman yang akan belajar gitu atau ingin memperdalami lagi SolidWorks. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.